Debt collector itu apabila menariknya dengan cara baik, kemudian tidak dengan kekerasan, sah-sah saja. Soal kredit macet itu sebenarnya sudah ada peraturan tersendiri. Debt collector atau penagih hutang seringkali menjadi momok menakutkan bagi para peminjam kredit apapun, termasuk kredit motor. Dalam melakukan kredit motor tentunya ada risiko kredit macet atau ketidakmampuan debitur membayar cicilan kredit motornya. Seringkali calon debitur takut akan adanya debt collector yang bisa sewaktu-waktu menarik paksa motor yang masih dalam masa kredit. Tentunya Anda sebagai debitur kredit motor tidak mau kendaraan yang sedang Anda kendarai tiba-tiba dirampas orang di tengah jalan. Apalagi bila debt collector tersebut sudah melakukan tindak kekerasan dan mengancam keamanan Anda untuk mengambil paksa motor Anda. Namun, apakah sebenarnya debt collector boleh mengambil motor kredit Anda? Baik-baik, oke, saya siap. Memang niat saya kan memang mau berurusan. Setelah sampai di sini ya, kontaknya di bawah, dirampas. Jawabannya jelas tidak. Debt collector tidak diperbolehkan oleh hukum untuk mengambil paksa motor kredit dengan alasan kredit macet atau alasan apapun. Tindakan pengambilan motor oleh debt collector dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan berupa perampasan. Pelaku tindakan ini dapat dijerat dengan pasal 368, pasal 365 KUHP atau 2, 3, dan 4 tentang pencurian dengan kekerasan. Inilah saat 4 debt collector dari salah satu perusahaan leasing di Kabupaten Bojonegoro yang hendak merampas motor yang dikendarai oleh Lutfi Oktaviani, seorang guru di salah satu sekolah menengah pertama. Mengetahui motornya akan diambil, ia pun menangis histeris karena ia merasa sudah membayar dan melunasi motor tersebut. Mengetahui ada wartawan yang meliput kejadian tersebut, keempat debt collector itu pun marah-marah dan mengolok-olok wartawan yang kebetulan saat itu sedang di lokasi. Menurut Lutfi Oktaviani, ia sudah beberapa kali membayar angsuran hingga lunas lewat salah satu orang perusahaan leasing tersebut. Namun menurut salah satu debt collector motor tersebut telah menunggak pembayaran selama berbulan-bulan. Beberapa kali gitu loh. Motor saya itu kan pertama saya ditarik kan nggak tahu kan itu yang beli mas saya. Terus saya juga ngobrol katanya itu apa namanya? Aturan beli story. Akhirnya kan saya kesana nggak tahu. Katanya mau dikasih surat. Ternyata motor saya ditarik. Oh gitu. Gimana kok ada tagihan motor saya kayak gitu? Kan telurnya baru sedikit sudah saya bayar, ternyata itu sudah dibayarkan sama yang sama orang dalam, ternyata nggak dibayarkan. Kita ajukan di Pelsus, di aturan beli story. Ya. Gitu. Terus itu aja di kantor. apakah caranya seperti ini, harus di jalan ini? Nah, kalau nggak diambil di story di kantor gimana? Terus? Ya kan nggak masalah saya motor aku. Ini kan tak ajukan Pelsus ya. Ya kenapa tadi kok meminta motornya di jalan? Saya nggak minta. Tadi ada gambarnya tadi minta gitu. Teman ini ya. Kenapa pakai kekerasan, itu kan orang perempuan? Tidak ada kekerasan. Iya, gitu ya. Masa ambilnya di sini kan nggak bisa tuh, kan harus ke kantor ambilnya. Dalam kejadian tersebut, warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung berdatangan ke lokasi, sehingga motor milik korban tak jadi dirampas. Sementara itu, menurut Kapolres Bojonegoro yang dihubungi via telepon mengatakan bahwa perampasan atas dasar apapun di jalan tidak diperbolehkan, sehingga pihaknya menghimbau agar warga yang menjadi korban perampasan debt collector agar segera melaporkan kejadian ke polisi terdekat. Menerima informasi kejadian tanggal 3 Januari di Jalan Soekarno-Hatta, Surabaya, yaitu peristiwa penarikan motor secara paksa dengan cara menendang korban, mencekik korban, mendorong korban, kemudian sepeda motor dibawa oleh yang bersangkutan. Pelakunya 4 orang, baru kita tangkap 2 orang, yang 2 masih kita kejar. Menurut keterangannya, dia satu sepeda motor dapat upah 1.500.000. Sebenarnya debt collector itu apabila menariknya dengan cara baik,
kemudian tidak dengan kekerasan, sah-sah saja. Soal kredit macet itu sebenarnya sudah ada peraturan tersendiri. Yang bersangkutan dapat melapor kepada polisi, minta pendampingan kepada polisi supaya menghindari hal-hal yang... Bila telah terjadi putusan atau telah diputuskan, maka eksekusi pengambilan motor haruslah dilakukan oleh pihak pengadilan, bukan debt collector ataupun perwakilan dari pihak leasing. Bahkan pihak kepolisian pun tidak berhak melakukan eksekusi terhadap motor karena kredit macet. Kenapa sekolah leasing? Aku sekolah leasing dia lekon. Kena ngikip jalur leasing apa? Ora sopan sampean. Wis sekolah leasing dhewe. Ketemu tuh opo Mas? Ora moto. Lha ki opo? Lha ki opo? Lha ki opo? Lha opo? Ora sopan lho Mas. Kowe iki ngomong saya masih motormu piye? Ora anggap situ kota. Apa terus opo? Apa terus ajar ya? Lho iki aku ora ikut gitu Mas. Pak iso sono njaluk anggap kontak jemput. Maksudnya piye sampean? Ngene wi. Aku ngarep kantor. Lah iya ya ora ngono to Mas, anggap jemput. Ya wi sinane ada sprone wis ngono wi, ana pernah ngene lho. Apa? Ana pernah. Ana nomor ono Mas, nang meh. Lah ora pasang opo to? Dong, bisa nek sabar to ya. Bila Anda menemukan debt collector yang memaksa Anda untuk mengambil motor, maka tindakan tersebut adalah aksi melawan hukum. Berikut ini adalah beberapa tip yang perlu Anda lakukan bila menemui kejadian seperti ini. Yang pertama, jangan mudah percaya. Bila di tengah jalan ada seseorang yang mengaku debt collector, utusan dari pihak leasing yang ingin menarik motor, Anda tidak boleh langsung percaya begitu saja. Anda harus dengan jeli menanyakan identitas orang tersebut, termasuk bukti pendukung seperti ID card perusahaan. Tanyakan siapa orang dari pihak leasing atau bank yang menyuruh orang tersebut untuk menemui Anda. Tanyakan juga nomor teleponnya dan segera konfirmasi dengan pihak pemberi kredit Anda. Langkah antisipasi ini haruslah Anda lakukan, karena tidak jarang ada pihak-pihak yang mengaku sebagai debt collector, namun sebenarnya mereka adalah komplotan pencuri kendaraan bermotor. Mereka menjadikan debt collector sebagai modus kejahatan mereka. Anda harus tetap waspada terhadap siapapun. Yang kedua, bersikap tenang dan tetap kooperatif. Bila Anda telah menanyakan identitas dari debt collector tersebut, Anda harus tetap bersikap tenang. Anda tidak boleh bersikap takut, namun juga tidak boleh arogan. Bila debt collector tersebut bersikap baik, maka Anda pun harus bersikap baik terhadap debt collector tersebut. Tunjukkan sikap kooperatif dengan mengatakan bahwa Anda akan segera membayarkan hutang kredit motor Anda. Cobalah untuk terbuka kepada debt collector tentang masalah finansial yang sedang Anda hadapi. Anda juga harus memastikan bahwa Anda juga memberi informasi kepada pihak bank atau leasing tentang kondisi keuangan Anda yang Anda hadapi saat ini, sehingga Anda belum bisa membayar cicilan kredit motor. Bila diperlukan, segera temui pihak leasing bersama dengan debt collector tersebut untuk menjelaskan permasalahan yang Anda hadapi. Hal ini lebih baik karena prosesnya akan jauh lebih aman dan terjamin. Yang ketiga, lapor ke pihak berwajib. Bila debt collector tetap memaksa dan mengancam keamanan Anda, segera lapor dengan pihak berwajib. Bila saja debt collector secara rutin datang ke rumah Anda dan mulai meneror Anda, bila hal ini terjadi, segera lapor dengan ketua RT dan RW setempat. Bila tidak dapat diatasi oleh pihak RT RW, segera lapor ke pihak kepolisian. Anda harus yakin mengatakan kepada debt collector tersebut bahwa tindakan yang ia lakukan melanggar hukum dan bisa dikenai pasal pidana yang dapat dijatuhi hukuman penjara.